Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Inventory Control. Kita masuk ke pertemuan 9 ya. Setelah sebelumnya kita di pertemuan 8 UTS. Hari ini kita akan pelajari tentang jadwal induk produksi atau Master Production Scheduling, atau kita singkat dengan MPS ya, dalam bahasa Indonesia saja barangkali. MPS. Oke, kita lanjutkan ya, apa itu MPS. Sebelumnya kita lihat ini dulu ke tujuan perkuliahan. Yang pertama, mahasiswa mengetahui definisi dari jadwal induk produksi atau disingkat dengan MPS atau Final Assembly atau kita singkat dengan FAS, kemudian Projected on Hand atau VOH, Available to Promise atau ATP. Kemudian yang kedua, mahasiswa memahami perbedaan permintaan item independen dan permintaan item dependent. Dan yang ketiga, mahasiswa memahami langkah-langkah dalam perencanaan produksi. Yang keempat, mahasiswa memahami input dan output dari MPS. Kelima, mahasiswa mampu menghitung MPS. Yang keenam, mahasiswa mampu membuat jadwal produksi. Yang ketujuh, mahasiswa memahami menggunakan hasil dan dari jadwal produksi. Oke. Sebelumnya kita lihat pendahuluan, ini mungkin rangkuman ya, bisa dibilang seperti itu. MPS adalah rencana produksi yang terdiri atas jumlah produk yang harus diproduksi dan waktu produksi. Jadi sebentar saya garis bawah ya. Oke. Nah, oke, ini tujuan tadi sudah ya. Ini rangkuman untuk materi hari ini. Yang pertama kita akan bicarakan tentang MPS, kemudian tipe produk pasar yang kita akan bahas itu 3. Yang pertama MTS, make to stock, kedua assembly to order ATO, kemudian yang ketiga MTO, make to order. Oke, MPS diperoleh dari hasil disagregasi atau langsung dari hasil peramalan dengan memperhatikan ketersediaan kapasitas produksi dan tingkat ketersediaan. Jadi MPS ini dasar penyusunannya ya bisa dari hasil peramalan ataupun dari disagregasi. Ya, kalau kemarin kita pernah membahas tentang agregasi ya. Ini disagregasi, berarti kebalikannya. Selanjutnya, perubahan jadwal produksi akan menimbulkan biaya dan semakin mendekati jadwal yang telah ditentukan maka biaya yang ditimbulkan akan semakin besar. Jadi misalkan kita sudah merencanakan produksi itu sekitar 100 unit, kemudian karena di pasar atau di lapangan ya banyak terjadi perubahan, maka kita bisa merubah MPS ya, namun dengan berbagai dengan menghasilkan beberapa kendala. Yang pertama, menimbulkan biaya seperti itu ya, biaya yang lebih besar artinya.
Nah, oleh sebab itu sangat penting mengetahui dan membagi waktu menjadi zona. Zona-zona ya. Nanti kita bagi 3 zona di mana definisikan perubahan-perubahan apa yang dapat dilakukan. Kemudian hal penting lainnya pada MPS adalah informasi available to promise ATP yang memberikan informasi jumlah dan waktu produk tersedia di luar inventory dan pemenuhan terhadap order dari konsumen sehingga dapat memenuhi order ya, semua order di luar order yang telah disepakati atau order dadakan atau tiba-tiba ya. Oke, selanjutnya kita lihat pengertian dari MPS itu sendiri. MPS merupakan jadwal yang disusun untuk mengetahui kondisi masing-masing barang yang akan diproduksi, kapan barang tersebut akan dibutuhkan, dan berapa banyak yang dibutuhkan ya. Jadi ini intinya nanti kapan waktu pelaksanaannya atau waktu pembuatannya, selanjutnya berapa banyak ya, berapa banyak atau kuantiti yang dibutuhkan. Oke. MPS dapat disusun berdasarkan hasil dari perencanaan agregat ataupun dari estimasi permintaan atau peramalan. MPS mempertimbangkan kendala kapasitas, ketersediaan material, dan lead time produksi sehingga dapat menyebabkan pergeseran jumlah dari hasil peramalan dan dari segi waktu pemenuhan. Selanjutnya, jika MPS berasal dari perencanaan agregat, maka perlu dilakukan proses disagregasi ya, menjadi informasi produk akhir secara individu. Ya, hal ini karena perencanaan agregat adalah perhitungan output yang harus dibuat oleh perusahaan. Sedangkan MPS adalah perencanaan produksi ya, kemudian jumlah produksi akhir yang diinginkan yang harus dikerjakan dan kapan akan dikerjakan. Oke. Selanjutnya, dalam penyusunan MPS, tipe produk dan pasar harus menjadi pertimbangan ya. Itu jelas pasti dalam dunia bisnis menjadi pertimbangan, di mana terdapat 3 jenis produk dan pasar terkait dengan MPS, kemudian yaitu MTS, make to stock, kemudian atau assembly to order, kemudian make to order, MTO. Oke, pada MTS produksi dilakukan sebelum jumlah permintaan real diketahui. Atau dengan kata lain, produksi bertujuan untuk penyediaan stok atau persediaan barang. Contoh, perusahaan perlengkapan keluarga berukuran kecil. Ya, itu contohnya daripada MTS, make to stock. Ya, membuat untuk disimpan di persediaan. Kemudian berikutnya pada ATO, variasi jumlah produk akhir yang ditawarkan jumlahnya relatif lebih besar dibandingkan mobil rakitan sub-assembly yang tersedia, contohnya industri mobil. Contoh yang kedua, industri mobil. Dan yang ketiga, MTO, di mana MTO itu tidak dapat persediaan dan produksi akhir. Kemudian proses produksi tidak dilakukan sampai dengan ada permintaan real yang diterima dari pelanggan.
Contohnya adalah perusahaan pembuat kapal. Oke, selanjutnya kita lihat nih untuk masing-masingnya dalam tadi ini udah ya. Nah, kita lihat perbandingan tipe, strategi produksi dan pasar itu ada di gambar 4.2 ya. Untuk selanjutnya gambar 4.1 tipe strategi produk pasar, ini dapat Anda lihat di buku masing-masing ya, di buku bacaan atau buku referensi masing-masing. Oke, dari grafik ini nanti kita cermati ya. Lihat untuk di bawah ini adalah jumlah bahan buku, kemudian yang ini jumlah bahan baku ya, mohon maaf ya. Kemudian yang bawahnya lagi yaitu representasi untuk peramalan permintaan. Nah, terus dari gambar ini terlihat ya bahwa ini yang di tengah-tengah ini, adalah jumlah komponen sub-assembly ya. Jumlah komponen sub-assembly. Seperti modul-modul rakitan ya, yang sub-assembly. Oke, dari yang pertama yaitu MTS, make to stock. Nah, MTS ini grafiknya semakin atas semakin mengecil, semakin sedikit ya. Gitu. Jadi semakin atas semakin sedikit, semakin mengecil. Sedangkan kalau yang berikutnya itu MTO, make to order. Ini bagian yang tengah ini yang sedikit ya. Tapi titik garis awal dan garis akhirnya relatif sama. Selanjutnya yang terakhir yaitu bentuk ATO. ATO seperti ini ya, sedikit awalnya, makin ke atas makin banyak gitu. Ya seperti itu, karena lebar ini nih menentukan perbedaan ya, bisa melihat perbedaan dari ketiga grafik ini dari gambar. Oke. Setelah itu mari kita lihat definisi daripada lead time, karena ini sering dijadikan di PPT juga ya, yang nanti untuk PPT ini bisa disebar ya gitu. Selanjutnya kita lihat lead time. Lead time itu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan, ini waktu ya, waktu yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan dari saat pelanggan melakukan pemesanan sampai produk keluar atau untuk pengiriman. Termasuk waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan baku dan juga untuk produk tersebut akan waktu yang diperlukan untuk menerima bahan. Atau dari sisi pelanggan, lead time itu adalah dapat diartikan sebagai waktu yang diberikan atau yang diperlukan untuk memproses pesanan hingga menerima pengiriman produk ya yang dipesan. Contohnya
kita melakukan pemesanan hari ini dan menerima kiriman dalam waktu 4 hari kemudian, berarti warga tunggu atau lead time untuk pesanan tersebut adalah 4 hari. Ya, jadi waktu tunggu lead time itu ya. Oke, selanjutnya ada horizon waktu perencanaan MPS, yaitu ada 5 poin dari mulai pengadaan, kemudian pabrik, kemudian perakitan, kemudian pengepakan, dan terakhir visibilitas. Oke. Nah, jadi untuk lead time itu hanya pada setelah pengepakan ya. Sedangkan untuk sampai dengan selesai ini disebut sebagai horizon waktu. Nah, terus kemudian dilakukan pembagian zona waktu pada MPS ya. Oke. Meminta Anda bisa melihat ini ya. Lihat ini, kemudian dari kolom per kolomnya bisa dibaca ya isinya. Yang pertama misalkan zona 1, kemudian versusnya proyeksi permintaan dan persediaan. Maka di zona 1-nya kita buat permintaan aktual, kemudian di zona 2 dan zona 3 kombinasi antara permintaan aktual dengan peramalan. Kemudian yang kedua jenis order, yaitu di zona 1-nya, kemudian di zona 2-nya firms planned order, kemudian di zona 3 atau PTF yaitu planned order. Oke, selanjutnya jenis order yang digunakan, zona 1 di order langsung, yang kedua firms planned order, kemudian yang ketiga planned order. Oke. Oke, untuk video keduanya nanti kita pisahkan ya, karena ini terlalu besar filenya nanti ya, kalau sekaligus 1 jam.